Pada hari yang sama, Puskesmas Kota Wilayah Utara juga melaksanakan vaksinasi kepada para tenaga kesehatan dan penunjangnya. Tahap setelah melakukan registrasi, peserta vaksin harus melalui proses screening terlebih dahulu. Petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta, serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Dan dilakukan pemeriksaan mulai dari kondisi tubuh hingga pertanyaan pendukung lain. Petugas juga memberikan penjelasan singkat mengenai vaksin yang diberikan, manfaat, dan reaksi simpan atau KIPI yang mungkin terjadi, serta penanganannya. Kegiatan vaksinasi pada hari ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dan Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu pos pelayanan vaksinasi berada di Puskesmas Kota Wilayah Utara. Semoga dengan vaksinasi ini bisa terwujud Indonesia sehat dan bebas COVID-19. Untuk peserta vaksinasi, kami harapkan tetap menjaga protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi, penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, serta juga melindungi masyarakat dari COVID agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Meskipun pada tahapan awal ini nantinya sebanyak 3.680 orang yang sudah divaksin, juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan, serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat yang diawali dari diri sendiri. Masyarakat juga tidak perlu takut karena vaksin COVID-19 ini sudah dinyatakan aman dan halal. Jadi nanti kalau ada gejala atau efek samping ya, efeknya apa gitu. Tapi saya tanya tadi beberapa orang nggak ada efek sampingnya. Kita belum menemukan efek samping. Seperti saya pun juga sampai hari ini ya nggak ada efek samping gitu ya. Tidur juga enak, makan nggak ada masalah, gatal-gatal nggak ada, pegel-pegel juga nggak ada sama sekali. Artinya berjalan lancar sampai sekarang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Puskesmas Pesantren 2 juga turut melakukan vaksinasi COVID-19 kepada para tenaga kesehatannya. Diawali pada 28 Januari lalu, beberapa tenaga kesehatan dan penunjangnya yang telah terdaftar melakukan vaksinasi secara bergantian. Nantinya semua karyawan dan tenaga kesehatan di puskesmas ini juga akan mendapatkan jatah vaksin seluruhnya. Alur pelayanan yang pertama, pasien datang ke tempat pelayanan yang menyediakan pelayanan vaksinasi. Pasien dilakukan cek suhu, cuci tangan, kemudian menuju ke meja 1. Meja 1 ini sasaran bisa menunjukkan etiket sebagai penerima atau menunjukkan NIK, nomor induk keluarga. Setelah itu, jika masuk sebagai data penerima, sasaran dilakukan screening di meja 2, nanti dilakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti tensi, cek suhu, dan oximeternya, dan dilakukan anamnese sejumlah pertanyaan screening sebanyak 16 item. Jika dipenuhi atau kondisinya bisa divaksinasi, akan dilakukan vaksinasi dan dilanjutkan ke meja 3. Nanti di meja 3 dilakukan vaksinasi dengan dosis 0,5 disuntikkan di tangan kiri. Habis itu setelah divaksinasi, pasien di meja 4. Nanti di meja 4 ini dilakukan observasi selama 30 menit. Apakah ada keluhan atau tidak? Jika ada keluhan,
dalam waktu 30 menit itu bisa menyampaikan kepada petugasnya. Jika tidak ada keluhan, pasien bisa membawa kartu kunjungan kartu imunisasi yang diprintkan oleh petugas dan untuk kunjungan berikutnya. Dengan target seminggu ke depan, Kota Kediri akan serentak melakukan vaksinasi pada tahap pertama kepada seluruh tenaga kesehatan di Kota Kediri yang dilakukan di 6 rumah sakit dan 9 puskesmas se-Kota Kediri dengan total keseluruhan menghabiskan 3.680 dosis vaksin. Pada tahap pertama ini sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu takut dengan vaksin COVID-19 karena sudah aman dan halal dan tidak memberikan efek samping apapun. Ya, untuk seluruh masyarakat Kota Kediri tidak usah khawatir, tidak usah ragu, ayo ikuti vaksinasi ini. Memang nanti bertahap, ada 4 tahapan. Tahap pertama nakes, tahap kedua nanti public worker atau pekerja publik, yang tahap ketiga adalah lansia dan yang punya komorbid, dan tahap keempat masyarakat umum. Dan nanti kalau sudah tiba waktunya, masyarakat harus mau dan bersemangat untuk divaksin karena vaksin ini dijamin aman dan halal. Melalui vaksinasi pada tahap pertama yang menyasar kepada Forkopimda dan seluruh tenaga kesehatan ini, sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksin Sinovac sudah dinyatakan aman dan halal. Meski begitu, setelah dilakukan vaksinasi, juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa, dan salam CTV.